Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Pujiati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya salah satu relawan mengajar dari rumah. Di era pandemi saat ini, banyak sekali sektor yang mengalami kesulitan dan mengalami perubahan yang sangat drastis. Tidak menutup kemungkinan perubahan tersebut berdampak pada pendidikan di Indonesia. Semenjak virus corona mewabah Indonesia, pendidikan di Indonesia berubah menjadi memberlakukan pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online itu dilakukan dengan cara guru memberikan ulasan materi melalui media sosial. Jadi guru dan siswa berinteraksi secara online dan dilakukan dari rumah mereka masing-masing, baik secara tugas, materi, pekerjaan rumah, ulangan harian, ulangan semester, mereka dilakukan secara online. Dengan hal itu banyak sekali terjadi kesulitan-kesulitan, terutama bagi siswa-siswa yang berada di daerah terpencil atau daerah yang minim dengan jaringan. Sedangkan pembelajaran dilakukan secara online dan sangat membutuhkan jaringan. Sempat terpikirkan untuk membantu adik-adik yang kesulitan dalam pembelajaran online. Apalagi di daerah saya banyak adik-adik siswa yang bingung terhadap materi yang disampaikan dengan guru. Terjadinya kebingungan karena memang pembelajaran secara online tidak pernah sama sekali dilakukan dan mereka juga kesulitan untuk berinteraksi jika tidak mengerti dengan satu materi seperti itu. Dengan cara membantu adik-adik belajar secara langsung walaupun tidak dalam kegiatan, walaupun tidak seperti kegiatan yang ada di sekolah, tetapi setidaknya adik-adik siswa merasakan hal yang sama seperti belajar di sekolah, yaitu dengan cara mereka berinteraksi ketika tidak paham dengan suatu materi, mereka mengerti, mereka paham dengan satu materi, dan mereka tidak merasa kesulitan jika ulangan harian karena memang sudah paham dengan materinya. Bergabung dengan relawan belajar dari rumah, mengajar dari rumah itu suatu hal yang sangat menyenangkan karena memang membantu orang itu, membantu anak-anak itu. Bergabung dengan relawan mengajar dari rumah itu bentuk kegiatan yang memang sangat dibutuhkan dalam era seperti ini, apalagi melihat banyak kesulitan dari para orang tua ketika belajar dengan anak, ketika mereka harus mengajar anak, ketika mereka harus memahami suatu materi dari sekolah dan kemudian mereka jelaskan dengan anak, karena tidak semua orang tua di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Apalagi ketika orang tua sibuk bekerja dan tidak sempat untuk belajar dengan anak, untuk mengajari anak, untuk membantu anak dalam belajar mengajar. Adanya kegiatan ini sangat membantu dari
berbagai aspek. Sasaran siswa yang dibantu yaitu siswa-siswa yang berada di daerah sekitar yang kesulitan ketika belajar mengajar melalui online. Siswa-siswa yang kesulitan memahami suatu materi dan bisa bertanya kepada relawan-relawan yang serta siswa-siswa yang memang memiliki orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada yang mengajar seperti itu. Ulasan materi dan metode yang digunakan yaitu saya melakukan pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan anak-anak, karena materi-materi mereka berbeda-beda, mereka juga berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Jadi saya memfokuskan untuk membantu siswa dalam mengerjakan tugas atau mereka tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru. Lebih besar saya membantu di bagian seperti itu. Tapi saya juga memberikan materi-materi tambahan seperti cerpen, seperti pidato. Saya memberikan materi cerpen seperti apa itu, seperti apa membuat cerpen, lalu bagaimana cara membaca cerita, dan saya juga memberikan tugas kepada anak siswa untuk berani tampil di depan, karena mereka berasal dari sekolah yang berbeda-beda dan cukup banyak mereka yang tidak saling mengenal. Jadi dengan hal itu sangat membantu kepercayaan diri mereka, cara mereka berkomunikasi dan interaksi mereka antar sesama. Kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Sebelum pengajaran itu saya memberikan selebaran dari rumah ke rumah atau warga-warga yang lewat. Saya memberikan pemberitahuan bahwasannya saya membuka mengajar dari rumah untuk membantu para orang tua atau siswa yang kesulitan dalam pembelajaran online. Karena saya melakukan kegiatan itu di rumah PRT karena memang saya berkomunikasi dengan PRT setempat, beliau memberikan tempat dan waktu untuk digunakan dalam proses mengajar dari rumah ini. Hari pertama tidak langsung banyak siswa yang datang karena memang mungkin masih baru, masih terlalu tidak percaya dengan selebaran itu. Lalu dari hari ke hari adanya perkembangan siswa-siswa yang datang. Contohnya hari pertama siswa yang datang hanya 3 orang, yaitu bernama Laila, Dinda, dan Ayu. Mereka bertiga datang diantar oleh orang tuanya, dititipkan ke saya untuk belajar sesuai dengan materi yang mereka tidak pahami. Saya sangat semangat melakukan kegiatan itu di hari pertama karena memang berinteraksi dengan siswa itu sangat menyenangkan. Jadi saya sangat excited dengan itu. Lalu hari-hari selanjutnya bertambah siswa karena mungkin dari
mulut ke mulut, mungkin dari informasi orang tua satu ke orang tua lainnya, kalau ada kegiatan mengajar dari rumah yang dilakukan di rumah Pak RT setempat. Sesudah pengajaran, kondisi sesudah pengajaran. Sesudah pengajaran, para orang tua ingin kegiatan tersebut berlangsung lebih lama, walaupun intensitasnya tidak sesering sebelumnya seperti itu. Karena orang tua sangat terbantu dengan adanya kegiatan mengajar dari rumah ini. Para orang tua sangat berharap kegiatan ini berlangsung lebih lama, mengingat virus corona dan pembelajaran di Indonesia juga masih online. Para orang tua juga berharap pendidikan di Indonesia dilakukan seperti biasanya, walaupun di sekolah semisal di satu kelas terdiri dari 40 siswa sebelum pandemi, tapi ketika pandemi mungkin bisa diisi 5 atau 10 siswa dengan melakukan kebijakan protokol kesehatan. Hal itu menurut para orang tua sangat diperlukan dan sangat membantu para orang tua dan siswa itu sendiri. Dengan adanya belajar yang seperti itu, bertatap muka secara langsung juga tidak melumpuhkan ingatan mereka, tidak melumpuhkan kesenangan mereka atau kegembiraan mereka ketika berada di sekolah. Berikut ini kegiatan belajar para adik-adik siswa dengan sangat serius dan mereka sangat semangat belajar bersama.